Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Namaku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Yang tangga yang paling awal semua manusia mengalami jasmani, karena kita ini terdiri dari jasmani, rohani, nurani kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa rohitnya itu nas, basar, insan, fuad gitu. Nah itu yang disebut insan. Jadi ada nas, basar, insan, jasmani, rohani, nurani. Tentu tertinggi adalah nurani. Ya, itu kurang lebih ajaran yang kita sampaikan di komunitas ini untuk membimbing agar setiap manusia itu jalan terus menuju Allah sampai ketemu. Nanti akan ketemu dengan sendirinya. Asal jasmani, nurani, jasmani, rohani, nurani ini kita ilmiahkan, kita jalani, dan kita praktekkan. Nah, ini tiga-tiganya ini, nas, basar, insan, itu masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Jasmani itu tugasnya, tugas pokoknya orang yang Islam itu adalah sholat. Itu. Jadi sholat itu adalah pekerjaan jasmani. Kalau apa namanya nurani atau basar, itu pekerjaannya zikir, karena hati itu ada di basar, ada di dalam. Nah kemudian insan pekerjaannya adalah munajat. Munajat adalah kita ngobrol sama Allah, sama Tuhan dalam setiap saat dan kesempatan. Jadi tiga anggota tubuh kita, bukan anggota tubuh, tiga bagian dari tubuh kita, jasmani, rohani, nurani, itu sama-sama punya tugas yang berbeda-beda. Nah dalam keseharian maka kita bisa tiga-tiganya kepakai. Sholat itu jangan dibayangin hanya sekedar 5 waktu. Sholat itu bisa sepanjang waktu. Misalnya kita melangkahkan kaki ya, kaki kanan la ilaha, kaki kiri ilallah. Atau kita ambil nafas, hirup nafas la ilaha, keluarin nafas ilallah. Jadi penjelasan singkat tadi tentang nas, basar, insan, jasmani, rohani, nurani itu adalah cara mudah untuk kita mengenali diri kita gitu. Karena untuk menuju Allah, kenal Allah, maka harus kenal diri kita dulu. Jadi man arafa nafsahu, siapa yang mengenali dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenali Tuhannya. Nah kenapa harus mengenali dirinya, dan kemudian baru kita mengenali dan kita bercita-cita untuk sampai ketemu Allah? Sebab ada ayat inna lillahi, inna sesungguhnya kita semua, iku lillahi miliknya Tuhan, miliknya Allah. Wa inna, dan kita semua, ilaihi, kepada Tuhan, rojiun, pasti kembali. Nah sebelum kita kembali, kita harus mengenali diri kita dan mengenali Allah atau Tuhan kita. Nah, itu makanya perlu ada penjelasan nas, basar, insan, atau jasmani, rohani, nurani. Nah kemudian yang Mas Dul tanyakan soal kenapa ini Thariqah harus berorganisasi. Nah ini, dan harus didaftarkan kepada pemerintah gitu. Bukankah Thariqah ini adalah jalan selamat masing-masing umat ketemu Allah, urusan personal secara spiritualitas. Dan memang benar bahwa
Di dalam thariqah itu meskipun satu aliran, misalnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah, itu tetap saja masing-masing mursyid juga tata cara ritualnya itu berbeda-beda gitu loh. Jadi 1000 jalan menuju Allah, ibaratnya begitu, masing-masing berbeda-beda. Sehingga thariqah itu sangat independen dan tidak bisa dikurikulumkan tata caranya atau dibakukan tata caranya. Karena semua orang diperjalankan berbeda-beda kalau dia bisa membaca fuadnya masing-masing, nuraninya masing-masing, itu berbeda-beda. Nah, ini memang kita tidak lembagakan, tetapi agar supaya orang-orang atau kaum thariqah atau komunitas thariqah itu berjuang bersama-sama, nah itu yang perlu lembaga. Nah, itu yang kita namakan Nahdlatul Aulia, yang petunjuknya pada guru kita itu Syekh Sirajuddin Ilyas, itu perlu kelembagaan dalam perjuangan. Karena ini sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, itu harus diperjuangkan secara bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri, ibaratnya hanya satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, dan seterusnya, itu jalan tetapi lambat. Tetapi kalau bersama-sama, sebagaimana para pendahulu kita, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, itu berorganisasi supaya perjuangan itu lebih cepat sampai gitu. Dan orientasi ke sosial, kemasyarakatan dan kebangsaan sama kita dengan organisasi yang lain. Jadi orang thariqah itu dimanapun dia berada, disitulah negaranya. Maka dia wajib untuk memperjuangkan dan memikirkan bangsa dan negaranya. Nah, inilah yang perlu organisasi. Nah, dan karena di sini aturannya harus ada surat keputusan negara, ya udah kita ikuti gitu. Karena kita juga tidak mau sembunyi-sembunyi. Kita berthariqah secara terbuka, dan memang sebaiknya thariqah itu terbuka. Supaya apa? Supaya semua umat itu mengetahui, paling tidak mengenal soal tertarik atau tidak tertarik, lagi-lagi tergantung petunjuknya Tuhan, petunjuk Allah di dalam fuad masing-masing. Yahdillahu mayyasha wa yudillullahu mayyasha. Allah lah yang memberikan petunjuk, Allah jugalah yang menyesatkan hambanya gitu. Nah, kita kan nyari petunjuknya Allah yang istilahnya yang menuju selamat gitu, yang tidak yang menyesatkan gitu. Nah, tugas kita, Mas Dul, itu hanya menyampaikan aja. Thariqah harus dibuka, siapapun harus mendengarkan gitu, dan syukur Allah ngasih petunjuk, mau belajar gitu dan mau mengamalkan. Karena thariqah itu bukan teori, hanya bimbingan menuju praktek gitu. Di sini hanya bimbingan gitu. Yang selebihnya adalah praktek. Maka sangat terkait erat dengan kehidupan sosial sehari-hari. Kalau thariqah kok tidak merubah jiwa-jiwa manusia menuju jalan yang benar, itu berarti dia belum serius berthariqah. Berthariqah tidak berarti meninggalkan pekerjaan, tidak berarti meninggalkan aktivitas, tidak berarti meninggalkan keluarga, enggak. Hidup seperti biasa, hanya saja dalam kehidupan itu dia ingat dia bersama Allah. Jadi dia tidak terlalu melenceng jauh gitu. Dan itu memang seharusnya disampaikan secara terbuka agar supaya semua manusia tidak peduli agamanya apa, warna kulitnya apa, bangsanya apa gitu. Karena tauhid ini adalah agama seluruh manusia. Yang penting kita yakin, percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah dan harus kita menuju ke sana. Apa kiat Pak Kiai untuk menghindarkan thariqah ini dari jebakan kelembagaan yang sudah memandulkan banyak lembaga agama atau aliran-aliran seperti ini? Kan biasanya terjebak tuh kan. Ya. Nah, ada kiat apa? Salah satu kiatnya kita tidak menyuruh atau apalagi memaksa
orang untuk untuk menjalankan satu ritual ibadah tertentu, tapi dengan cara memaksa. Jadi kita bebaskan. Dia sudah tahu bahwa itu kewajiban atau itu larangan. Kita hanya memberikan guidance agar nurani dipakai, agar fuad dipakai. Kalau fuad dipakai, dia akan tahu ini petunjuk benar, ini petunjuk yang belok. Nah, setelah dia yakin bahwa itu petunjuk atau hidayah yang benar, dia jalani. Sehingga dia melakukan perbuatan apapun, ibaratnya ya ini minum nih. Kita minum dari mana air? Air Allah juga yang menciptakan. Lah, kenapa kita disuruh minum? Karena kita dikasih rasa haus misalnya. Nah, ya kita minta kepada Allah, ya kita minta izin maksudnya. Ya Allah, izin air milikmu saya minum. Sehingga dalam aktivitas gitu, kita kerja ke kantor atau di ladang-ladang, di sawah, itu juga kita izin. Saya izin menjemput rezekimu lewat kerja. Gitu. Nah, sehingga orang itu dengan kebebasannya menjalankan aktivitas sehari-hari yang merujuk kepada petunjuknya Allah di fuad itu. Nanti kalau ada problem kita diskusikan gitu. Nah, sehingga tidak bisa memang thariqah dilembagakan, nggak bisa. Ini sekedar nama Qadiriyah wa Naqsabandiyah, kemudian protap dalam pengertian di sini disebutnya suluk. Ada memang kewajiban melakukan ini ada, tetapi itu bagi yang ibaratnya sudah dikasih tahapan-tahapan gitu. Kalau ibaratnya masih baru masuk, ya yang penting memahami ilmunya dulu. Selebihnya nanti dia bebas. Gini Pak Kiai, akhir-akhir ini negara kita dilanda oleh isu atau masalah tentang toleransi. Apa sumbangan thariqah terhadap masalah ini?